Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Masih merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Pembahasan inflasi dan deflasi sangat berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral di suatu negara pada waktu tertentu. Mengetahui jumlah uang yang beredar bagi suatu negara sangatlah penting. Ketidakstabilan keuangan terjadi karena kegagalan dalam menentukan jumlah uang dalam peredaran tersebut. Oleh karena itu, sering terjadi ketidakseimbangan moneter dalam pengaturan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran uang di masyarakat tentu berhubungan dengan permintaan dan penawaran uang. Konsep permintaan dan penawaran uang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, permintaan uang, demand of money. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Permintaan uang datang dari A. Pihak perseorangan atau konsumen, B. Pihak pengusaha atau produsen, C. Pihak investor atau penanam modal, D. Pihak pemerintah yang dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, ataupun pengatur. Dalam analisis John Maynard Keynes, masyarakat melakukan permintaan uang untuk memenuhi 3 keinginan, yaitu 1. Permintaan uang untuk tujuan transaksi, artinya uang dibutuhkan untuk membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan. Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang mendasar, karena dengan pemilikan uang dapat dengan mudah melakukan pembelian barang-barang yang diinginkan. Permintaan uang untuk tujuan transaksi meningkat jika antara penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang. Permintaan untuk motif ini dianggap tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan oleh perusahaan atau perseorangan untuk tujuan transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga, artinya uang sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, karena setiap orang tidak akan dapat menduga kejadian-kejadian di hari esok. Demikian juga permintaan uang untuk digunakan pada kebutuhan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Permintaan uang ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Yang ketiga, permintaan uang untuk tujuan spekulasi, artinya uang digunakan untuk kegiatan spekulasi atau berusaha atau untung-untungan. Uang kas diinginkan dengan tujuan dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Pada tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi relatif kecil, begitu juga sebaliknya. Faktor-faktor yang mengaruhi permintaan uang adalah sebagai berikut. A. Adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi. B. Tinggi rendahnya tingkat bunga. C. Adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. D. Tingkat harga yang berlaku di pasar. E. Ekspektasi, perkiraan atau ramalan harga pada masa yang akan datang. Kita lanjutkan sekarang untuk kurva permintaan uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga sifatnya sangat berbeda dengan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional, sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga. Kita mulai dari kurva permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Bisa kita lihat dalam kurva permintaan uang berikut ini. Ini adalah sumbu permintaan uang, ini adalah sumbu pendapatan nasional, ini adalah kurva permintaan uang. Dari kurva permintaan dapat kita lihat bahwa makin tinggi pendapatan, makin besar permintaan uang untuk kedua tujuan tersebut. Sementara itu, pada saat pendapatan sebesar ZA, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi dan berjaga-jaga sebesar MA. Tapi bila pendapatan nasional YB, maka uang yang diperlukan sebesar MB.
Artinya ketika pendapatan nasional naik, maka permintaan uang juga akan naik. Kita lanjutkan kurva permintaan uang untuk spekulasi. Dari kurva permintaan uang untuk spekulasi dapat kita ketahui bahwa makin tinggi tingkat bunga atau IA, makin kecil permintaan uang atau MA. Sebaliknya, makin rendah tingkat bunga atau IB, makin besar permintaan uang atau MP. Grafik LP pada gambar tak menunjukkan kurva preferensi likuiditas. Artinya semakin kecil bunga, maka permintaan uang untuk spekulasi semakin meningkat. Kita lanjutkan yang nomor 2, penawaran uang. Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Penawaran uang dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kenaikan penawaran uang dalam perekonomian perlu dikendalikan. Tugas tersebut dipegang oleh bank sentral. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah sebagai berikut. A. Tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. B. Kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat inflasi, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. C. Tingkat suku bunga. D. Tingkat harga yang berlaku di pasar. E. Selera masyarakat. F. Sistem pembayaran dan kebijakan moneter atau penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kita lanjutkan kurva penawaran uang. Penawaran uang pada umumnya berasal dari bank. Dalam hal ini, bank akan memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga atau R sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kurva penawaran berikut ini. Ini adalah sumbu jumlah uang real, ini adalah sumbu bunga, dan ini adalah kurva penawaran uang atau MS. Pada tingkat suku bunga R0, penawaran uang pada bank adalah M0, dan ketika tingkat suku bunga naik menjadi R1, maka jumlah penawaran uang di bank menjadi M1. Sehingga ketika bunga naik, maka penawaran uang juga akan naik. Kita lanjutkan teori persamaan transaksi Irving-Fisher atau teori kuantitas. Dirumuskan M kali V sama dengan P kali T. M adalah money atau jumlah uang beredar, V adalah velocity of money atau kecepatan uang beredar, P adalah price atau tingkat harga, T adalah trade atau volume perdagangan. Perhatikan contoh berikut ini. Pada saat harga tabung gas 3 kg 17.000, barang yang terjual 2.000 unit dan jumlah uang yang beredar sebanyak 8.500.000, maka kecepatan uang yang beredar dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus M kali V sama dengan P kali T. Kita masukkan M nya atau money, harganya yaitu 8.500.000 kali V, ini V ini yang ditanyakan atau velocity kecepatan uangnya, sama dengan P price atau harganya kita masukkan yaitu 17.000 kali T, T nya kita masukkan trade, ini jumlah barang atau volume barang atau barang yang terjual sebanyak 2.000, kita masukkan kali 2.000, kita hitung 8.500.000 kali V sama dengan 34 juta dari 17.000 kali 2.000, sehingga V sama dengan 34 juta dibagi 8.500.000, pindah ruas, sehingga V sama dengan 4. Jadi kecepatan uang yang beredar sebesar 4 kali. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.